Assalamualaikum Bapak, Ibu. Iya, benar. Selamat pagi, perkenalkan saya dari perawat puskesmas yang ada di sini. Di sini saya ingin menjelaskan terkait edukasi kesehatan, dan di sini tujuannya itu bukan karena keluarga Bapak yang sakit, tapi tujuannya di sini supaya keluarga Bapak bisa lebih menjaga kesehatan dan bisa menghindari resiko penyakit yang tidak diinginkan. Di sini jadi Bapak kontak, sini saya akan membahas terkait hipertensi ya. Di sini saya ada, ini namanya di slide Pak. Nanti di sini ada penjelasan terkait hipertensinya. Nanti sambil saya menjelaskan, sambil bisa dilihat nanti isinya gambar-gambarnya. Oke, di sini karena masalah hipertensi. Jadi hipertensi itu apa sih sebenarnya? Jadi hipertensi itu tekanan darah yang tinggi. Jadi dengan tekanan darah, iya berarti kalau tinggi, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi itu kondisi saat tekanan darahnya itu melebihi dari normalnya. Nah, seperti itu. Lalu normalnya itu pada angka berapa? Nah, di sini dijelaskan di bagian jenis-jenis. Iya, kita ada hipertensi, ada normal tinggi, ada hipertensi ringan, sedang, sehat, berat, dan bahkan sampai ada mati. Nah, di sini bisa dilihat ya angkanya. Kalau di sini sistol itu biasa kalau kita tes tekanan darah itu ada dua angka, 120 per 80 misalnya. Nah, 120 itu yang di depan itu sistol. Nah, itu kan normalnya tingginya berapa, ada di sini di bagian bawah seterusnya, dan diastol itu yang angka belakangnya berapa. Nah, itu di bawah. Kalau saya di bawah 85 itu normal tinggi itu di bawah dari 85 sampai 89 dan seterusnya. Dan sini ada hipertensi maligna, itu hipertensi yang sudah sangat luar biasa parah, dan di sini angkanya sudah tinggi sekali ya, 10 per 120 bahkan bisa lebih. Nah, lalu sebenarnya apa sih sebenarnya faktor penyebabnya kenapa bisa sampai ada hipertensi? Itu terdiri dari dua, ada yang bisa diubah dan ada juga yang tidak bisa diubah. Dan di sini yang pertama yang tidak bisa diubah itu bisa jadi karena faktor keturunan, bisa jadi karena jenis kelamin maupun usia, kan tidak bisa diubah ya. Tapi kalau misalnya diubah apa? Bisa dari karena faktor gaya hidupnya, bisa dari kurangnya aktivitas, kelebihan berat badan juga bisa, kebiasaan merokok, penggunaan alkohol, stres, asupan garam yang berlebih, bahkan tidak terkontrol, dan juga gizinya yang tidak baik, tidak seimbang, itu bisa menjadi faktor penyebab yang bisa diubah. Lalu misalnya nih dalam keadaan kondisi tekanan darah tinggi, apa tanda-tanda yang bisa kita kenali? Bisa ada di sebelah sini apa yang bisa dibaca. Di sini ada pusing, mudah lelah, sukar tidur, telinga berdengung, sesak napas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang, dan mimisan bahkan. Tapi ini jarang banget ya, jarang sekali. Tapi biasanya ini seperti pusing dan lain-lain itu biasa terjadi. Tapi ada lagi yang lebih parah, gejalanya setelah mengalami hipertensi yang bertahun-tahun. Biasanya itu ada nyeri kepala saat terjaga, pada saat malam pas saat terjaga itu biasanya nyeri kepala, dan terkadang itu bisa juga disertai dengan mual dan muntah. Lalu sebenarnya kenapa sih hipertensi itu harus dijaga sekali, harus tetap dalam keadaan normal? Nah, di sini dijelaskan kenapa memang harus dicegah. Karena di sini bisa terjadinya komplikasi. Kalau misalkan jadi komplikasi yang parah, bisa sampai merembes ke bagian organ-organ yang lain seperti di jantung, di otak, di ginjal bahkan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas terkait fakta dan mitos, bisa dibaca ya. Pertama itu apakah hipertensi tidak berbahaya jika ada gejala? Biasanya ada pertanyaan seperti itu, Dik. Nah, justru di sini hipertensi itu disebut dengan silent killer atau kayak pembunuh yang diam-diam, pembunuh senyap. Nah, jadi dia bisa tiba-tiba menyerang tanpa memberikan aba-aba. Jadi kita harus tetap lebih aware, lebih menjaga lagi kesehatan tanpa harus tunggu dulu ada gejala baru dicegah, tidak seperti ya. Lalu hipertensi hanya disebabkan faktor keturunan dan tidak bisa dicegah. Tadi seperti penjelasan yang tadi ya. Tidak hanya disebabkan oleh faktor keturunan, tapi juga ada yang bisa bagian ketiga, yang bagian faktor penyebab. Ya, jadi selanjutnya itu ada jika tekanan darah sudah normal, obat bisa dihentikan. Apakah fakta atau mitos? Dan itu jawabannya adalah mitos. Kenapa? Karena jika untuk penggunaan obat kita harus sesuaikan dengan prosedur dari dokter yang sudah berikan. Jika memang
belum selesai obatnya, maka diselesaikan sesuai dengan anjuran dokter. Dan jangan dihentikan pada saat sudah merasa normal, tapi tetap terus disesuaikan dengan petunjuk yang telah diberikan. Selanjutnya itu mengenai konsumsi garam saja, apakah cukup untuk mengendalikan hipertensi? Jawabannya tidak, karena di sini bukan hanya kurangi garam, tapi juga harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat, aktivitas fisik, dan sebagainya. Lalu selanjutnya penderita hipertensi harus sepenuhnya menghindari daging merah dan santan. Apakah fakta atau mitos? Jawabannya di sini boleh makan, tapi tetap harus disesuaikan, porsinya harus sesuai, dan juga pengolahan cara masaknya juga harus benar. Bisa dengan cara direbus, terus penggunaan bumbunya bisa dikurangi seperti garamnya yang tinggi akan natrium yang bisa membuat tekanan darah tinggi bisa dikurangi. Kefir juga itu tinggi akan natrium jadi bisa dikurangi. Lalu minuman isotonik dan suplemen energi baik untuk penderita hipertensi di sini sebenarnya sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi ya, karena biasanya minuman isotonik itu tinggi akan natrium yang bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi lebih baik dikurangi. Tapi kalau misalnya memang tetap ingin minum isotonik, minuman isotonik itu boleh dialihkan menggunakan air kelapa, itu boleh karena dia tinggi akan kalium tapi rendah akan natriumnya. Jadi lebih baik dikonsumsi yang seperti air kelapa. Lalu adapun di sini supaya bisa diingat ya sama ibu juga bagaimana cara mencegahnya. Strateginya di sini saya sudah tuliskan juga cara cegahnya biar gampang diingat. Dengan cegah, dengan cek kesehatan rutin, hanyutkan asap rokok dan alkohol dengan tidak merokok dan hindari. Jangan sampai tidak merokok tapi tidak dihindari asap rokoknya. Jadi tetap dihindari asap rokoknya walaupun tidak merokok, dan konsumsi alkohol. Dan garam dibatasi, dan juga jaga gizi seimbang. Batasi garam itu paling minimal sekali ya Ibu, 1 sendok teh per harinya. Itu paling minimal sekali. Lalu aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki, minimal 3 kilo per harinya atau 30 menit per hari, paling minimal itu 5 kali dalam seminggunya. Dan terakhir hindari berat badan berlebih, jaga agar berat badan itu tetap ideal, bukan kurus ya, tetap ideal. Seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah ada yang menanyakan? Mau bertanya, jadi kan biasa tuh kalau makan daging kambing, daging tekanan darah. Kalau daging sapi sama daging ayam dia gimana? Daging sapi dan ayam itu semuanya sama ya Ibu, Bapak. Semuanya harus boleh dikonsumsi, tapi tetap harus diperhatikan porsi makannya secukupnya saja, dan tata cara masaknya juga diperhatikan. Bisa dengan cara yang bisa seperti direbus, jangan digoreng. Bisa juga bumbunya dikurangi juga, garamnya, kecapnya kelihatan natrium tadi bisa dikurangi. Sama ada juga kalau misalkan itu pusing kayak berarti, nah itu tekanan darah. Belum tentu, karena bisa jadi juga kalau misalkan kadang pusing, bisa jadi karena Bapak mungkin stres, bisa jadi karena kurang tidur, bisa jadi juga. Tapi itulah makanya pentingnya untuk rutin cek kesehatan untuk mengetahui apakah tekanan darahnya itu dalam keadaan normal atau tinggi, supaya bisa lebih mengetahui bagaimana kesehatan Bapak saat itu. Mungkin itu saja dari saya. Boleh nanti disimpan di flashnya buat di sini buat belajar ini, semoga ini diingat dan dipraktekkan ya. Baik Ibu, saya kembali dulu.